saya hormati Bapak Ibu tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Irmiyanti, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Peserta di SMP Negeri 50 1 Atap Kerinci. Dan saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan BED 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 2410-1162 akan melaksanakan uji kinerja dalam praktek pembelajaran real pada fase D di kelas 7 dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya untuk mendapatkan keberkahan pada hari ini, kita membaca doa dulu ya, doa bersama. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik, anak-anak ibu sudah siap belajar hari ini? Ya. Ibu, sebelum ibu lanjutkan materi, ibu akan absen dulu. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Baiknya hadir semua ya. Abdal ada, ya. Erina Siva, ya. Ada Nita, ada Nesi, Ada. Oke, kayaknya hari ini hadir semua. Ya, ada. Oke, terima kasih ya. Baik, anak-anak ibu, kita kebiasaan kita membaca surat pendek. Ya, hari ini kita membaca surat ya, baca ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Oke, baik, anak-anak ibu, hari ini kita belajar ya. Oke, ibu mau nanya nih, bagaimana perasaannya hari ini?
kalian tetap meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, ya, atau disebut dengan Asmaul Husna, ya. Oke. Baik, untuk sebelum kita mulai, tentu materi kita pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah, ya, ini ya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama adalah, yang pertama dapat memahami, ya, sifat makna Asmaul Husna. Ada Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan juga Al-Basir. Nah, yang kedua, anak, ya, peserta didiknya dapat menemukan, ya, cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik, dan juga visioner. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, anak-anak ibu, kita bikin dulu, ya, sama-sama ya. Ya, siap. Anak-anak ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar, ya, tentang apa? Masih ingat? Ya, apa? Ya, iman kepada Allah. Nah, apa yang dikatakan iman kepada Allah? Ya, semua bisa. Ya, silakan. Iman berarti percaya dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan membisikkan dengan perbuatan. Ya, bagus. Ya, itu jawabannya, ya. Iman kepada Allah berarti percaya dan meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, keimanan seseorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, kenapa ibu katakan bisa bertambah, bisa berkurang? Ya, kadang-kadang yang meningkat keimanannya, seperti dia rajin sholat, ya, dia rajin mengaji. Nah, itu keimanannya bertambah. Kalau berkurang bagaimana? Ya, dia tidak sholat, juga tidak ngaji. Ya, itu materi minggu yang lalu. Nah, hari ini materi kita adalah tentang Asmaul Husna. Ya, nah, siapa yang tahu apa itu Al-Alim? Ya, silakan. Ya, Al-Alim, Allah Maha mengetahui, ya. Jadi Allah Maha mengetahui, nah, baik yang tersembunyi maupun yang tidak nampak manusia, itu Allah Maha mengetahui. Dan juga ada, ya, ada Al-Kabir. Nah, Al-Kabir apa arti Al-Kabir? Ya, Al-Kabir artinya maha waspada. Ya, itu kemudian Al-Kabir. Kemudian As-Sami. As-Sami apa As-Sami? Nah, Allah maha mendengar. Kemudian yang terakhir ada Al-Basir. Apa yang dikatakan Al-Basir? Ya, Allah maha melihat. Nah, sudahkah kalian
mencerminkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan mencerminkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah ya. Jadi dengan kalian belajar sekarang ini berarti kalian sudah menerapkan perilaku Asmaul Husna, yaitu menuntut ilmu. Oke, baik anak-anak ibu. Sebelum kita buka pelajaran, ibu akan menayangkan video. Silakan disimak videonya. Nanti ibu akan membagi kelompok, ya. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang kalian amati dan simak video yang akan ibu tayangkan. Sifat Allah kebaikan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pembelajaran tersebut kalian dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, dan Al-Basir. Kedua, melalui teknik pembelajaran kalian dapat menemukan cara memberikan perilaku percaya diri, teguh, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat konsep mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Ayo kita lihat anak-anak hebat, apa itu Asmaul Husna. Ini dapat kita lihat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa sharrihi yad'una bi asma'i sayad'una ma kanu ya'malun. Nah, apa yang dikatakan dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri beberapa lafaz Asmaul Husna. Ada Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, dan Al-Basir. Kata Al-Alim, Al-Alim artinya maha mengetahui dan maha memiliki ilmu. Nah, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, disertai ilmu pengetahuan dengan disertai kesungguhan dalam belajar, serta berusaha menjadi ilmu yang bermanfaat. Kedua, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Anak-anak hebat, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Sami. Al-Qadir berarti yang maha memberi. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, berhati-hati dalam berdoa. Kita harus menghindari hal buruk karena merupakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbagi ilmu. Kita harus mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ketiga, menghormati kebesaran Allah dan menghindari kesombongan. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun seperti orang lain. Yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melihat kebesaran Allah, melindungi keindahan alam bagaimana kebesarannya, memperhatikan lingkungan sekitar dan membantu yang membutuhkan, dan hati-hati dalam berbuat agar tidak menyakiti orang lain. Oke, baik anak-anak ibu. Itulah
gambaran umum tentang Asmaul Husna. Gimana tadi? Dah bisa dimengerti? Baik anak ibu, untuk ya gambaran tentang itu ya tentang Asmaul Husna tadi, ibu akan membagi kelompok. Jadi masing-masing kelompok ya ini akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Yang mana kelompok 1 yaitu membahas tentang bagaimana mengaplikasikan kebaikan hidup sesuai dengan nama dan sifat Allah yaitu Al-Alim. Nah, kelompok 2 bagaimana mempraktekkan perilaku teliti dan percaya diri yaitu Al-Kabir. Itu untuk kelompok 2 ya. Nah, kelompok 3 bagaimana mengembangkan sikap percaya diri dan menjadi pendengar yang baik dan ini yang disebut dengan As-Sami. Ya. Kemudian kelompok 4 bagaimana menanamkan sikap visioner atau yang disebut dengan Al-Basir. Oke, sekarang silakan anak-anak ibu buat kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, silakan. Ya, silakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nah kelompok 4 di belakang. Silakan. Ya. Lagi LKPD untuk masing-masing kelompok. Oke. Silakan kelompok 1. Nah, kelompok 2. Silakan kalian diskusikan. Tadi kalian kan sudah mengamati tadi video, ya. Sudah mengamati video. Silakan kalian isi LKPD yang sudah ibu bagikan. Kalian diskusikan, ya. Itu ada pertanyaannya di sana. Silakan didiskusikan. Ya, silakan. Nah, jangan lupa nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Ya, silakan ditulis.
Kami belajar mengaplikasikan sifat Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, dengan 1. Menentukan ilmu dengan sungguh-sungguh karena Allah menyukai orang-orang yang mencari pengetahuan. 2. Menggunakan ilmu untuk kebaikan, misalnya membantu teman memahami pelajaran yang sulit. 3. Menyadari keterbatasan menulis dan tetap rendah hati karena hanya Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Nah, dari itu penampilan dari kelompok 1 ya, mengenai Al-Alim. Nah, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Oke, silakan. Apa yang dikatakan dengan Al-Alim? Ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Nah, apa yang dikatakan dengan Al-Alim? Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu yang dikatakan dengan Al-Alim ya, kata kelompok 1. Ya, Al-Alim itu adalah Maha mengetahui, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ada lagi? Ya, pas? Nah, kita beri aplaus semua. Nah, silakan. Ya, silakan. Kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengumpulkan hasil diskusi kami. Suaranya. Al-Kafir, bagaimana mengamalkan perilaku dari dan percaya diri. Kami melakukan perilaku teliti dan percaya diri dengan meneladani sifat Al-Kafir, Allah Maha Teliti dan Maha Mengetahui. 1. Bersikap teliti dalam mengerjakan tugas atau mempersiapkan presentasi agar tidak ada kesalahan. 2. Percaya diri dalam bertindak karena kami yakin Allah mengetahui usaha dan niat baik kami. 3. Mengevaluasi pekerjaan kami secara menyeluruh agar selalu menghasilkan karya terbaik. Ya, itu penampilan dari kelompok 2 yaitu tentang Al-Kabir. Nah, silakan kelompok yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Bagaimana contoh perilaku Al-Kabir dalam hidup sehari-hari? Nah, yang ditanyakan kelompok 3, bagaimana contoh perilaku Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kelompok 2. Bersikap teliti dalam mengerjakan tugas atau mempersiapkan presentasi agar tidak ada kesalahan. Percaya diri dalam bertindak karena kami yakin Allah mengetahui usaha dan niat baik kami. Nah, itu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus selalu waspada ya, dan juga harus teliti dalam segala hal. Karena Al-Kabir itu adalah Allah Maha Waspada atau Maha Teliti. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dinamakan dengan Al-Alim, ada Al-Khabir, dan juga ada Al-Basir, nah ada As-Sami. Ya, tadi ya. Nah, setelah Ibu akan menguatkan sedikit tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan juga nama-nama yang indah bagi Allah. Nah, yang kita pelajari hari ini ada berapa? Ada berapa? 9. Asmaul Husna ada berapa? 99 Asmaul Husna. Nah, yang kita pelajari hari ini 4. Yang pertama Al-Alim. Ya, Al-Alim apa arti Al-Alim? Ya, maha mengetahui ya. Nah, kemudian yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir apa? Maha waspada. Ya. Yang ketiga Al-Sami. Nah, Asami itu apa? Asami? Maha mendengar. Ya. Kemudian ada antara akhir adalah Al-Basir. Al-Basir itu adalah Maha melihat. Nah, bagaimana kita mencerminkan perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya seperti sekarang ini. Ya, kamu belajar, ya, belajar agama, belajar matematika, ya. Kamu belajar di sekolah, itu adalah termasuk salah satu perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Kemudian mendengarkan, misalnya kalian kawannya sedang berbicara, kalian mendengarkan dengan baik, ya, jangan dipotong, ya, pembicaraan teman. Nah, itu sudah termasuk contoh, ya, dari laku Asmaul Husna. Nah, baik, anak-anak Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, Dena. Ya. Kesimpulan kita pada hari ini yang pertama apa? Ya. Nama-nama yang baik dan indah. Nah, yang kedua apa kesimpulan pada hari ini? Nama-nama Allah yang baik dan indah itu ada 4, yaitu Al-Alim artinya maha mengetahui, Al-Khabir artinya maha memberitahu, Ya. Terus? As-Sami artinya maha mendengar, dan Al-Basir artinya maha melihat. Ya. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah Perilaku yang mencerminkan sikap Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir yaitu ya. Kita selalu mencari ilmu pengetahuan, ya, dan memanfaatkannya untuk kebaikan, ya. Yang kedua, menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik untuk orang lain, ya. Dan antaranya adalah kita berkata jujur. Nah, kita menyadari bahwa Allah itu, ya, maha melihat. Jadi setiap perbuatan kita, walaupun misalnya, ya, kita membohongi orang tua kita, walaupun misalnya orang tua kita tidak mengetahui perbuatan kita, tetapi ingat Allah itu maha melihat atau maha mendengar juga, ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak Ibu, baik, sekarang Ibu akan melakukan asesmen, ya, sumatif. Nah, ya, anak-anak Ibu paham atau tidak yang akan disampaikan tadi itu. Ada video dan juga ada penampilan dari masing-masing kelompok. Oke, sekarang silakan keluarkan HP-nya. Ibu akan membagikan link, ya. Kita tugasnya di Google Form. Nah, seperti kita mengerjakan ujian semester kemarin. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu akan membagikan link
linknya ya. Ya baik, di sini ada juga link. Ya, ini adalah lembar kerja peserta didik ini. Ini yang akan kalian ya kerjakan di Google Form. Nah, silakan ini linknya. Ya, oke, silakan masukkan linknya di Google Form dan juga ibu akan beri di grup kelasnya. Kita tutup pembelajaran kita untuk materi minggu depan ya, yaitu masih bab 2 ya, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, minggu depan kita membuat poster ya, poster kaligrafi ya tentang Asmaul Husna. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup pembelajaran ya, setiap pekerjaan itu ada, kita tutup dengan alhamdulillah. Ya, sama-sama alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin itu kita pada hari ini. Kurang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi